Selamat pagi, Pak John yang kami hormati dan kasihi. Selamat pagi, teman-teman mahasiswa yang kami kasihi. Perkenalkan, kami dari kelompok G akan mempresentasikan tentang e-bisnis dan kolaborasi global. E-bisnis ini merupakan bisnis yang berbasis teknologi dan internet. Perkenalkan, ada saya Ivan, kemudian rekan-rekan saya Viola, Zahwa, Acing, Stefani, dan Naomi. Yang pertama kita akan membahas tentang pengenalan sistem informasi. Sistem informasi adalah rangkaian komponen yang bekerja sama untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan data menjadi sebuah informasi. Tujuannya yaitu membantu organisasi dalam mengambil keputusan, mendukung koordinasi, mengontrol kegiatan, menganalisis data, dan menyajikan informasi agar lebih mudah dipahami. Dari kasus Sharp Corporation, itu ada tantangan yang dihadapi Sharp. Satu, persaingan bisnis yang sangat ketat. Dua, margin keuntungan yang tipis. Tiga, budaya organisasi hierarkis yang menghambat inovasi. Lalu ada solusi yang diterapkan. Yang pertama, menggunakan Microsoft Yammer sebagai jejaring sosial internal perusahaan. Yang kedua, memberi ruang bagi karyawan untuk berkolaborasi, berbagi informasi, dan menyampaikan ide lintas departemen maupun level manajemen. Tiga, hasil yang diperoleh. Satu, komunikasi internal menjadi lebih baik. Dua, arus informasi lebih cepat dan efisien. Tiga, ide karyawan dapat langsung diintegrasikan ke produk dan kebijakan. Selanjutnya ada bisnis proses. Proses bisnis adalah sekumpulan aktivitas yang terorganisasi dan terkoordinasi untuk menghasilkan produk atau layanan yang bernilai. Aktivitas ini melibatkan aliran informasi, material, dan pengetahuan yang dikelola agar perusahaan dapat beroperasi secara efisien dan mencapai kinerja yang optimal. Di sini ada contoh proses bisnis, yaitu pemenuhan pesanan. Di sini tabel pem, ada tabel pemenuhan pesanan. Di sini ada penjualan yang dihasilkan pesanan lalu dikirim. Lalu di sini ada akuntansi, yaitu pemeriksaan kredit, disetujui kredit, dan dihasilkan faktur. Lalu ada di manufaktur dan produksi, yaitu merakit produk lalu mengirimkan produk. Teknologi informasi mempercepat proses bisnis dengan mengotomisasikan pekerjaan, memperlancar arus informasi, dan mendukung keputusan. Selain itu, teknologi melahirkan model bisnis baru seperti e-book, belanja online, dan streaming. Karena itu, analisis proses bisnis penting untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan layanan pelanggan. Selanjutnya ada peran sistem informasi dalam mendukung manajemen dan meningkatkan kinerja organisasi. Sistem informasi itu sangat penting dalam bisnis karena membantu bagian penjualan, produksi, keuangan, dan SDM bekerja secara lebih efisien. Dengan sistem yang saling terhubung, informasi bisa dibagi antar bagian, dan semua level time management bisa mengambil keputusan yang lebih cepat sehingga kinerja perusahaan menjadi lebih baik. Sistem untuk kelompok manajemen yang berbeda yaitu satu ada sistem pemrosesan transaksi atau TPS. Digunakan untuk level operasional untuk mencatat dan mengelola transaksi rutin harian seperti penjualan, penggajian, atau pencatatan inventaris. Tujuannya agar data selalu akurat, terkini, dan mudah diakses. Yang kedua ada sistem intelijen bisnis atau BIS. Digunakan di level manajemen menengah dan ke atas untuk menganalisis data, membantu pengambilan keputusan, membentuk pola, serta merencanakan strategi bisnis. Di sini ada gambar
yang menunjukkan di sini ada gambar yang menunjukkan TPS penggajian atau transaction process system. Sistem ini merekam semua transaksi pembayaran karyawan, misalnya ada data jam kerja karyawan, ada gaji kotor, ada pajak hingga gaji bersih. Data karyawan disimpan dalam basis data, lalu diolah oleh sistem penggajian. Hasilnya bisa berupa slip gaji karyawan, laporan manajemen, data ke instansi pemerintah, dan catatan ke buku besar akuntansi. Selanjutnya ada bisnis intelijen. Jadi, bisnis intelijen adalah suatu sistem untuk mengorganisir, menganalisis, dan menyediakan akses data bagi manajemen guna untuk mendukung pengambilan keputusan di semua tingkatan manajemen. Nah, bisnis intelijen ini memiliki 3 fungsi utama, yaitu memberikan laporan kinerja organisasi, yang kedua membantu prediksi kinerja masa depan, yang ketiga menyediakan data terstruktur untuk pengawasan dan kontrol. Nah, selanjutnya ada sistem intelijen bisnis. Nah, sistem intelijen bisnis ini dibagi menjadi 3, yaitu sistem informasi manajemen atau MIS, yang kedua ada sistem pendukung keputusan atau DSS, yang ketiga ada sistem pendukung eksekutif atau ISS. Jadi, sistem informasi manajemen atau MIS ini berfungsi untuk menghasilkan laporan rutin dan ringkasan data dari transaksi harian, seperti laporan penjualan atau penggunaan bahan baku. Namun, analisisnya terbatas dan kurang fleksibel. Yang kedua, ada sistem pendukung keputusan atau DSS. Nah, DSS ini digunakan untuk menangani masalah non-rutin yang berubah secara cepat dengan menggunakan bantuan data internal, eksternal, serta model analitis. Misalnya seperti simulasi dampak kenaikan penjualan terhadap jadwal produksi. Yang ketiga ada sistem pendukung eksekutif atau ISS. ISS ini berfokus pada isu strategis jangka panjang dengan menyajikan data ringkas melalui grafik atau dashboard interaktif. Contohnya proyeksi biaya industri atau tren ketenaga kerjaan beberapa tahun ke depan. Nah, seperti contohnya dari penggunaan sistem, yaitu ada 3, DSS pelayaran, Resource Sky, dan Valero perusahaan minyak. Nah, DSS pelayaran ini berfungsi untuk menghitung biaya operasional kapal, menentukan kecepatan optimal, dan pola muatan untuk memaksimalkan keuntungan. Yang kedua ada Resource Sky. Nah, ini digunakan untuk analitik data pelanggan untuk menentukan loyalitas dan target pemasaran. Yang terakhir, ada Valero atau perusahaan minyak. Nah, ini digunakan untuk dashboard digital untuk memantau kinerja pabrik secara real-time guna memudahkan pengambilan keputusan. Nah, di sini ada contoh gambar bagaimana sistem informasi manajemen mendapatkan data dari TPS atau organisasi. Nah, ini di sini ada proses pemesanan, lalu ada bahan-bahannya, serta ada general ledger system. Nah, yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai integrasi sistem perusahaan. Integrasi sistem perusahaan ini muncul karena banyaknya organisasi masih memakai sistem lama atau legacy yang secara terpisah, sehingga data terfragmentasi, sering duplikat, dan sulit dipakai bersama. Nah, di sini ada 3 contohnya seperti ERP atau Enterprise Resource Planning, lalu yang kedua ada SCM, Supply Chain Management, yang ketiga ada CRM, Customer Relationship Management, yang terakhir ada KM atau Knowledge Management. Saya akan menjelaskan satu persatu. ERP atau Enterprise Resource Planning adalah suatu sistem yang menghubungkan proses inti seperti keuangan, produksi, SDM, hingga pemasaran dalam suatu alur data yang konsisten. Yang kedua ada SCM atau Supply Chain Management, yaitu berperan untuk mengatur hubungan dengan pemasok gudang
dan distribusi agar rantai pasok lebih efisien dan responsif. Yang ketiga ada CRM, Customer Relationship Management, yaitu digunakan untuk menyatukan data interaksi pelanggan mulai dari pemasaran hingga layanan purna jual, sehingga dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas. Yang terakhir ada KM atau Knowledge Management. Ini guna mendukung pengelolaan pengetahuan internal, membantu karyawan berbagi pengalaman, serta menjaga aset pengetahuan organisasi. Nah, integrasi sistem ini didukung dengan malware, API, dan data warehouse, guna menjaga konsistensi serta keamanan data. Manfaatnya berupa efisiensi koordinasi antar divisi, layanan pelanggan yang lebih baik, serta keputusan berbasis data. Meski ada tantangan biaya, resistensi, dan vendor lock-in yang bisa diatasi dengan strategi implementasi secara bertahap. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai mengapa sistem kolaborasi dan bisnis sosial begitu penting dan teknologi apa yang mereka gunakan. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu kolaborasi. Kolaborasi berarti bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dan eksplisit. Selanjutnya ada kolaborasi ini berfokus pada pencapaian tugas atau misi dan biasanya terjadi dalam bisnis atau organisasi lain serta antar bisnis. Yang terakhir ada kolaborasi dapat bersifat satu lawan atau banyak lawan. Nah, kolaborasi dan kerja sama tim lebih penting saat ini daripada sebelumnya karena memiliki berbagai alasan. Yang pertama itu ada perubahan sifat kerja, perkembangan pekerjaan profesional, perubahan organisasi perusahaan, cakupan perusahaan yang berubah, dan penekanan pada inovasi, dan yang terakhir ada perubahan budaya kerja dan bisnis. Selanjutnya ada materi tentang bisnis sosial. Nah, bisnis sosial ini mereka bertujuan untuk memperdalam interaksi dengan kelompok-kelompok di dalam dan di luar perusahaan guna mempercepat dan meningkatkan pertukaran informasi, inovasi, dan pengembalian keputusan. Kata kunci dalam bisnis sosial itu adalah percakapan. Di sini ada tabel 2.2, yaitu aplikasi bisnis sosial. Yang pertama itu ada jejaring sosial, yaitu terhubung melalui profil pribadi dan bisnis. Yang kedua itu ada sumber daya crowdsourcing, yaitu memanfaatkan pengetahuan kolektif untuk menghasilkan ide dan solusi baru. Yang ketiga ada ruang kerja bersama, yaitu koordinasikan proyek dan tugas untuk membuat konten bersama. Yang keempat ada blog dan wiki, yaitu mempublikasikan dan mengakses pengetahuan dengan cepat, mendiskusikan pendapat dan pengalaman. Yang kelima ada perdagangan sosial, yaitu bagikan pendapat tentang pembelian di platform sosial. Yang keenam ada berbagi file, yaitu unggah, bagikan, dan berikan komentar pada foto, video, audio, atau dokumen teks. Yang ketujuh ada pemasaran sosial, yaitu guna media sosial untuk berinteraksi dengan pelanggan dan mendapatkan wawasan dari pelanggan. Yang terakhir ada komunitas, yaitu diskusikan topik di forum terbuka dan bagikan keahliannya. Selanjutnya, ada manfaat bisnis dari kolaborasi dan bisnis sosial, yaitu sebagian besar penelitian tentang kolaborasi masih bersifat anekdot, tetapi terdapat keyakinan umum di kalangan bisnis dan akademis bahwa semakin kolaboratif, sebuah perusahaan bisnis semakin sukses pula perusahaan tersebut, dan bahwa kolaborasi di dalam dan antar perusahaan lebih penting daripada sebelumnya. Selanjutnya, membangun budaya kolaboratif dan proses bisnis. Kolaborasi tidak akan terjadi secara spontan di perusahaan bisnis, terutama tanpa adanya budaya atau proses bisnis yang suportif. Tugas manajemen menengah seharusnya adalah menyampaikan pesan atau bolak-balik ke atas dan ke bawah secara hierarki. Selanjutnya ada tabel 2.3, yaitu manfaat bisnis dari kolaborasi dan bisnis sosial. Yang pertama itu ada produktivitas, yaitu berinteraksi dan bekerja sama dan dapat memperoleh pengetahuan ahli dan memecahkan masalah lebih cepat. Yang kedua ada kualitas, yaitu bekerja secara kolaboratif dapat mengomunikasikan kesalahan dan tindakan korektif. Yang ketiga ada inovasi, yaitu bekerja sama dapat menghasilkan ide-ide yang lebih inovatif yang produk, layanan, dan administrasi dibandingkan dengan jumlah yang sama. Selanjutnya ada yang keempat, yaitu pelayanan pelanggan. Bekerja sama
menggunakan kolaborasi dan alat sosial dapat memecahkan keluh dan masalah pelanggan dengan lebih cepat dan lebih efektif. Yang terakhir, ada kinerja keuangan, profitabilitas, penjualan, dan pertumbuhan penjualan. Sebagian hasil dari semua hal di atas, perusahaan kolaboratif memiliki penjualan, pertumbuhan penjualan, dan kinerja keuangan yang unggul. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem untuk menghubungkan perusahaan. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya kalau sistem perusahaan itu sangat banyak. Nah, perusahaan mendapatkan tantangan berupa banyaknya sistem berbeda dalam satu perusahaan itu menjadi sulit dikelola dan diintegrasikan. Terus solusinya apa? Nah, solusinya itu dinamakan dengan enterprise application atau aplikasi perusahaan. Aplikasi perusahaan ini berfungsi menghubungkan berbagai sistem dikelola oleh satu perusahaan secara fleksibel. Kemudian ada jenis-jenisnya. Tadi sempat juga dijelaskan oleh Zahwa, ada namanya ERP, itu dia mengintegrasikan proses bisnis mulai dari produksi, keuangan, sumber daya manusia, sampai pemasaran ke dalam satu sistem. Semua data ini tersimpan di satu repositori, sehingga efisien dan memudahkan koordinasi. Kemudian ada juga SCM. SCM ini dia mengelola hubungan dengan pemasok, distributor, dan logistik, membantu berbagai data pesanan, persediaan, dan pengiriman. Kemudian ada CRM, itu dia mengelola hubungan dengan pelanggan, mulai dari penjualan, pemasaran, dan layanan. Kemudian tujuannya meningkatkan kepuasan pelanggan, loyalitas, retensi, dan penjualan. Ada juga knowledge management system, mengelola pengetahuan dan keahlian organisasi, menyediakan informasi tepat waktu untuk pengambilan keputusan, serta menghubungkan dengan sumber pengetahuan eksternal. Kemudian ada intranet dan extranet. Intranet ini jaringan internal perusahaan untuk karyawan, sedangkan extranet itu dia terbatas hanya untuk vendor atau supplier agar koordinasinya lebih efisien. E-business, e-commerce, dan e-government. Dengan adanya sistem teknologi yang berbasis internet, e-business itu dia menggunakan teknologi digital atau internet untuk semua proses bisnis. Kemudian e-commerce, bagian dari e-business, itu lebih fokus pada jual beli barang atau jasa online. Dan yang terakhir ada e-government, memanfaatkan teknologi digital oleh pemerintah untuk melayani masyarakat dan bisnis lebih cepat, efisien, dan transparan. Kemudian di sini ada studi kasus kota Mississauga di Kanada. Masalahnya itu ada kesenjangan digital dan efisiensi operasional. Nah, solusinya mereka menggunakan aplikasi BYOD, Cloud, Paperless, dan sensor kendaraan. BYOD itu, karyawan menggunakan gadget pribadi untuk bekerja, sedangkan Cloud itu layanan online kota di host atau yang dinamakan awan atau cloud. Kemudian Go Paperless itu rapatnya secara virtual, berbagai dokumen jarak jauh, dan berfungsi untuk mengurangi kertas. Nah, hasilnya dari kasus ini, operasi kota itu ternyata lebih efisien dan transparan. Kemudian warga juga lebih mudah akses layanan digital, serta keterlibatan masyarakat dan daya tarik kotanya itu menjadi meningkat. Ya, selanjutnya figur 2.7 yaitu persyaratan untuk kolaborasi. Nah, di sini kolaborasi itu yang sukses memerlukan struktur dan budaya organisasi yang tepat serta teknologi kolaborasi yang tepat. Nah, di sini terdapat kemampuan kolaborasi yaitu ada 3. Yang pertama adalah budaya terbuka. Nah, di sini organisasi mendorong transparansi atau keterbukaan ide dan juga komunikasi tanpa rasa takut. Jadi semua anggota itu bisa berbicara tanpa takut menyampaikan pendapat. Contohnya itu seperti Google memiliki budaya terbuka di mana karyawannya itu bisa memberikan ide inovasi yang lewat program Google Ideas yang kemudian bisa dikembangkan menjadi produk nyata seperti email atau Google Maps. Lalu yang kedua itu ada struktur terdesentralisasi. Nah, di sini pengambilan keputusan itu tidak hanya dari atasan, tetapi juga bisa dari bawahannya atau karyawan-karyawannya agar lebih cepat dan juga responsif.
Contohnya itu seperti retail Zara yang memberikan wewenang kepada manajer tokonya untuk memutuskan produk apa yang harus segera dipesan atau berdasarkan tren lokal tanpa harus menunggu dari instruksi kantor pusatnya. Lalu yang ketiga itu ada luasnya kolaborasi. Nah, di sini kolaborasi itu melibatkan banyak pihak, tidak hanya dari internal, tetapi juga dari pihak eksternal. Nah, pihak internal itu ya pastinya adalah divisinya atau karyawannya. Kalau pihak eksternalnya itu adalah pemasok atau mitra bisnis dan juga pelanggan. Lalu ada teknologi kolaborasi. Nah, ini adalah penggunaan teknologi sosial dan kolaboratif untuk mendukung kerja sehari-hari maupun perencanaan strategisnya. Itu terdapat dari dua. Yang pertama itu penggunaan teknologi sosial untuk implementasi dan operasi. Yang kedua itu adalah teknologi kolaboratif untuk perencanaan strategis. Dari kemampuan kolaborasi dan teknologi kolaborasi ini menghasilkan kualitas kolaborasi, yaitu meningkatkan kinerja perusahaan. Next. Di sini ada alat dan teknologi untuk kolaborasi dan bisnis sosial. Nah, itu terdapat beberapa alat atau teknologi. Yang pertama ada email dan pesan instan, yaitu komunikasi cepat, berbagi informasi real time atau informasi pada saat ini. Lalu yang kedua ada wiki, berbagi dan menyimpan pengetahuan. Yang ketiga itu ada dunia maya atau lingkungan 3D daring untuk interaksi. Nah, di sini contohnya itu karyawan atau suatu perusahaan yang melakukan rapat atau wawancara via daring melalui aplikasi Zoom dan lain sebagainya. Lalu yang keempat itu ada platform kolaborasi dan bisnis sosial. Di sini terdapat Microsoft Teams, Google Workspace, IBM Notes, Salesforce, dan juga Yammer dan lain-lain. Yang terakhir itu terdapat fasilitas, yaitu ada konferensi video, Classrooms, dokumen bersama, dan komunikasi real time atau komunikasi pada saat ini. Selanjutnya, pada teknologi itu terdapat studi kasus pada pendidikan tinggi virtual Universitas Ahlia. Nah, pada sebelum pandemi ini, mereka mengandalkan tatap muka atau face-to-face untuk melakukan kolaborasi langsung atau perkuliahan langsung di kampusnya. Lalu pada saat pandemi COVID-19, kan otomatis mereka tidak bisa datang ke kampus ya, karena kan pandemi itu kita ada lockdown. Nah, jadi peralihan cepatnya itu ke pembelajaran daring, yaitu mereka melalui Teams, Moodle, dan juga Zoom. Yang ketiga itu layanannya. Nah, pada layanan ini mereka melakukan layanan pengajaran, konseling, bimbingan, perpustakaan digital, dan juga administrasi. Lalu yang keempat adalah tantangannya. Nah, kalau untuk teknologi kan otomatis pasti internetnya, jaringannya ya. Nah, kan nggak semua mahasiswa atau karyawan-karyawan yang bekerja itu, mahasiswanya itu berada di tempat yang ada jaringan. Pasti ada juga yang tinggal di tempat yang nggak ada jaringan. Nah, di sini juga menjadi tantangan bagi mahasiswanya itu untuk melakukan pembelajaran via daring. Lalu yang kedua ada keamanan data, dan juga adaptasi mahasiswa dan dosen. Adaptasi ini kan kalau untuk daring ya pasti agak sedikit menjadi pembelajaran atau juga harus beradaptasi ya. Karena kalau untuk langsung kan pasti kita bisa bertatap muka langsung untuk melakukan perkuliahan. Nah, kalau pada saat pandemi kan pasti harus via daring. Jadi dosen dan mahasiswa itu tidak bertemu secara langsung, tetapi melalui aplikasi atau juga teknologi yang dilakukan untuk melakukan pelajaran atau kolaborasi kerjasama itu antara dosen dan mahasiswa dalam pembelajaran. Lalu yang terakhir adalah keuntungan. Nah, di sini efisiensi biaya, fleksibilitas, dan meningkatkan partisipasi global. Lalu ada platform kolaborasi digital. Nah, di sini ada beberapa contoh platform kolaborasi digital. Yang pertama ada Google Drive atau Google Suite, yaitu penyimpanan dan berbagi dokumen online. Lalu yang kedua ada Microsoft OneDrive dan SharePoint, yaitu kolaborasi dokumen, manajemen tim, dan juga keamanan tinggi. Lalu yang ketiga ada Dropbox, penyimpanan cloud dan juga berbagi data.
yang terakhir itu adalah model, yaitu sistem manajemen pembelajaran daring. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan jejaring sosial dan kolaborasi perusahaan. Jadi, di setiap perusahaan itu membutuhkan alat komunikasi biar karyawan atau pekerja gampang untuk bekerja sama. Contohnya kayak nggak ribet sama lokasi atau beda divisi. Jadi ada dua alat di sini yaitu Salesforce, Chatter, dan Microsoft Yammer. Nah, itu alat yang membantu untuk menghubungkan karyawan untuk berbagi pengetahuan dan meningkatkan nilai bisnis secara online. Namun, ada juga tantangannya. Biasanya itu karena beda lokasi sama beda zona waktu. Misalnya, tim di Indonesia bekerja bareng di tim Amerika. Itu kan pastinya secara online. Nah, biar lebih gampang, ada yang namanya matriks ruang atau waktu, yaitu digunakan untuk membantu manajer memilih alat kolaborasi yang paling tepat untuk perusahaan, yaitu dengan menggunakan IBM Notes. IBM Notes itu contohnya seperti kayak chat atau meeting online, atau kayak forum atau email gitu. Bisa digunakan kapan saja. Next. Nah, lalu ada peran Departemen Sistem Informasi. Apa itu Departemen SI? Departemen SI adalah unit formal dalam organisasi yang bertanggung jawab atas layanan teknologi informasi. Lalu ada beberapa fungsi utama Departemen Sistem Informasi. Yang pertama itu pemeliharaan infrastruktur TI, yaitu bertanggung jawab untuk pemeliharaan perangkat keras, perangkat lunak, penyimpanan data, dan jaringan yang membentuk infrastruktur teknologi perusahaan. Lalu yang kedua ada agen perubahan organisasi, yaitu bertindak sebagai agen perubahan yang berpengaruh dalam organisasi. Lalu yang ketiga ada pengembangan strategi, yaitu menyarankan strategi bisnis baru dan produk atau layanan berbasis informasi baru. Lalu yang keempat ada koordinasi perubahan, yaitu mengoordinasikan pengembangan teknologi dan perubahan yang direncanakan di dalam organisasi. Lalu ada juga jabatan-jabatan kunci di bidang SI ini. Yang pertama itu ada Chief Information Officer atau CIO, yaitu mengawasi penggunaan teknologi informasi perusahaan. Lalu yang kedua ada Chief Security Officer. Itu bertanggung jawab atas keamanan sistem informasi perusahaan. Yang ketiga ada Chief Privacy Officer, memastikan perusahaan mematuhi undang-undang privasi data yang berlaku. Lalu yang keempat ada Chief Knowledge Officer. Itu bertanggung jawab atas program manajemen pengetahuan perusahaan. Lalu yang terakhir itu ada Chief Data Officer, yaitu bertanggung jawab atas tata kelola dan pemanfaatan informasi di seluruh perusahaan. Next, ada kesimpulan. Nah, dari kesimpulannya, itu pemaparan ini menunjukkan bahwa manajemen operasional itu efektif di era digital, tidak lagi hanya mengandalkan efisiensi tradisional, namun juga pada kemampuan beradaptasi terhadap teknologi. Jadi perusahaan dapat mengoptimalkan proses meningkatkan kecepatan dan akurasi pengambilan keputusan, lalu serta menawarkan layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan dengan memanfaatkan transformasi digital. Dunia usaha dapat mempertahankan inovasi dan mempertahankan keunggulan kompetitifnya dengan memanfaatkan strategi digital yang tepat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata atau kesalahan. Terima kasih. Terima kasih.